Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah tidak boleh terbuka, itu kata si rumput. Rumput bilang, tanah jangan dibiarkan terbuka ya. Makanya saya tumbuh terus untuk melindungi tanah. Biar kamu dapat kemanfaatannya, manfaat dari tanah. Kalau dibiarkan terbuka, saya nggak boleh tumbuh, ya udah, kamu nggak bisa makan. Makanan yang kamu makan itu asalnya semuanya dari tanah. Nah, bagaimana kalau kita berkebun sementara rumputnya itu mengganggu tanaman katanya? Ya kita harus memodifikasi, lagi-lagi kita harus memodifikasi. Kita tutup tanahnya dengan apa? Dengan bahan yang dari alam juga, jangan yang bukan dari alam. Contohnya adalah jerami. Alhamdulillah ini lagi panen, suasana panen ya, jadi kita bisa ngambil jerami banyak, melimpah. Tapi sebagian udah diambil sama orang yang punya apa namanya, sapi. Jadi orang yang panen itu, yang kerja panen padi itu, mereka rata-rata miliki sapi. Jadi jeraminya langsung diikat, langsung bersih, itu nggak ada jerami di situ. Langsung bersih jeraminya, langsung diikat, dibawa pulang. Ya ada sisa-sisa dikit-dikit aja. Nah kita ambil sisa-sisa yang sedikit-sedikit itu, yang dari ini kita kumpulkan dari sini, kita terus bawa, letakkan di sini, kita fungsikan sebagai mulsa. Nah ini sela-selanya juga nanti kita kasih. Jadi sementara ini udah panas banget. Ini tadi barusan bersihin 2 bedengan ini, kemudian kita tanami cabai. Jarak tanam itu sekitar 80 cm per tanaman. Ke sini 1 meter lebih ini. Jarak antar baris 1 meter, jarak antar kolom 80 cm. Jarak antar kolom 1 meter, jarak antar baris 80 cm. Sebenarnya kayak gitu ya. Kenapa? Supaya tidak berimpitan. Nanti cabai kalau udah tinggi kayak gini berimpitan, kita susah untuk merawat dan manen. Untuk lewat di tengah-tengahnya itu susah kalau terlalu berimpitan. Ini dulu berimpitan, ini jaraknya sekitar 60 kali 60 udah nggak ada sela-sela kalau tanaman cabainya sudah tinggi. Nah mengapa kita tutupi tanahnya? Nanti kita bersihkan sebelah sana, kita seperti ini lagi. Ini cabai, ada cabai besar, cabai sayur itu biasa cabai rawit. Rumput itu tumbuh, fungsinya adalah untuk melindungi tanah dari penguapan, supaya tanah tetap lembab, sehingga kehidupan di dalam tanah juga terjaga. Karena yang hidup di dalam tanah itu macam-macam, bukan hanya tanaman, tapi ada mikroorganisme, ada makroorganisme, ada serangga, ada semut, dan lain sebagainya. Mereka semua saling bahu-membahu untuk menjaga kesuburan tanah. Mereka semua harus hidup aman, tentram, bahagia, banyak makanan. Caranya ya hanya dengan menutupi tanah supaya tidak kekeringan, supaya tidak tersengat sinar matahari langsung. Mereka butuh sinar matahari, tapi tidak full, tidak terik ya. Jadi tanah harus tetap dilindungi. Ketika tanah dilindungi, maka kelembaban akan terjaga, air tidak mudah menguap meskipun musim kemarau, sehingga kehidupan di dalam tanah tetap nyaman, aman. Ketika kehidupan di dalam tanah aman, nyaman, maka mereka akan menjadi sebuah pabrik nutrisi bagi tanaman. Mereka akan bahu-membahu, mengurai bahan organik, kemudian menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Ketika tanaman mendapatkan nutrisi, tanaman tumbuh subur, produksi maksimal, kita juga yang diuntungkan, bro. Nah itu ya. Jadi itu alasannya mengapa tanah tidak boleh terbuka. Ini sela-selanya nanti kita beri juga nih. Ini sementara kita hari ini cukup dulu, udah panas sekali, udah hampir pukul 12. Nanti sore kita lanjut ngambil jerami lagi, kita letakkan di sela-selanya. Nah kalau tujuan peletakan jerami di sela-sela bedengan, selain tadi untuk melindungi tanah, ada juga nanti sebenarnya sih sama tujuannya sih, ada nanti tujuan tambahannya adalah ketika ini sudah lama, mulsa ini sudah lama, akan terurai. Nah terurai, akhirnya
menjadi kompos, menjadi makanan mikroorganisme, mikroorganisme makan, tumbuh, berkembang, menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi perputarannya seperti itu. Ketika bahan organik kita kembalikan lagi ke tanah, maka tanah akan memberikan kita bahan organik yang lain yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita makan. Itulah perputarannya, sistemnya Gusti Allah menciptakan alam ini. Perputarannya udah seperti itu, jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Kita ikuti saja. Kita tidak panen. Insya Allah panen. Asal kita nanam, insya Allah panen. Pasti akan diberi panen. Jangan khawatir. Cuma kadang kan namanya nafsu manusia, udah diberi panen, udah diberi rezeki 1, 2, mintanya 3, 4 gitu. Akhirnya ya mengkreasi sendiri bagaimana caranya mengeksploitasi alam ini, tidak memperhatikan nanti seperti apa jadinya ketika sudah dieksploitasi. Kita yang dapat untung banyak, nanti anak cucu kita yang buntung. Itu seperti itu. Iya, pada saat kita mengeksploitasi kita dapat banyak, tetapi nanti anak cucu kita mau dapat apa? Hasilnya udah disedot semua sama kita, alamnya udah dirusak sama kita, anak cucu kita tidak dapat apa-apa. Tuh. Tapi kalau kita menanam secara organik, insya Allah alam ini akan memberikan kita apa yang kita butuhkan dan tetap terjaga kelestariannya, sehingga ketika datang anak cucu kita juga tanah ini kita kembalikan ke anak cucu kita. Hakikinya kan kita pinjam sama anak cucu ya, kita dipinjami dulu, nanti kita sudah selesai kita kembalikan ke anak cucu. Itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai, kita kembalikan, kondisi tanah masih bagus, masih lestari, sehingga anak cucu kita tetap masih bisa menikmati keindahan alam, menikmati makanan yang dihasilkan dari alam ini, seperti itu. Jadi kita jangan egois, kita saja yang untung, sementara kita tidak memperhatikan, kita tidak menghiraukan apa nanti yang akan terjadi ketika anak cucu kita sudah lahir, anak cucu kita sudah mendiami dunia ini, anak cucu kita sudah berada di atas tanah ini, di atas bumi ini, ya buminya Gusti Allah. Nah, seperti itu. Maka dari itu, marilah menanam, tapi ingat menanamnya secara organik. Kita manfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita yang berasal dari tanaman maupun hewan. Organik itu tidak harus mahal, organik itu tidak harus mengeluarkan biaya. Kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang gratis, sehingga ketika nanti kita panen, panennya itu murni keuntungan semuanya. Karena kita cuma modal tenaga aja, tenaga kita modal tenaga sebenarnya bukan modal ya. Dengan kita mengeluarkan tenaga, kita akan mendapatkan kesehatan. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Capek kita, keringat kita, tenaga kita itu nggak ada yang sia-sia. Kita akan mendapatkan makanan, kita akan tetap membantu kelestarian alam, kita mendapatkan kesehatan dengan keluarnya keringat, dengan gerakan kita, otot-otot kita kuat, sehingga tubuh kita juga akan kuat. Ketika kita berada di lahan seperti ini, pikiran kita juga fresh, lihat hijau-hijau, seneng, apalagi apa yang kita tanam itu menghasilkan, membuahkan produksi, itu sangat-sangat bahagia yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Demikian mengapa tanah harus ditutup. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.